Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di JL Trader ya teman-teman. Kita akan lakukan screening di hari Senin ini ya, di mana pembukaan market pertama dibuka untuk minggu ini, awali minggu ini. Oke, kita akan melihat banyak pair di sini, di mana di sini ada GBP USD dan Euro USD, USD CAD dan yang lain ya, masih banyak lagi. Di mana nanti akan ada potensi-potensi untuk pembalikan arah ataupun arah follow trend secara teknikal. Kita melirik mana ya mungkin yang bisa kita pakai untuk hari ini. Kita masih dari sudut stokastik. Di sini dia terlihat masih berada di kawasan atas. Ini stokastik NZD USD berada di bawah, mungkin NZD USD lah mungkin yang bisa kita namun di H4 nya dia juga di area re-entry ya teman-teman, di area re-entry. Namun di sini juga ada resisten yang perlu kita lirik. Di area sini ada bearish engulfing juga yang biasanya juga jadi tahanan ya, tahanan untuk price menembus itu tidak mudah. Kadang dia harus perlu retest. Namun di sini juga sudah terlihat ada retest dua kali untuk price melakukan kenaikan, namun dia tidak mampu. Ada dua candle retest bearish engulfing ya teman-teman. Namun secara teknikal dari BBM AJL Trader kita memakai 4 time frame. Nah, dimana kalau kita screening, coba kita screening dari time frame besar ya teman-teman. Di time frame besar NZD USD monthly dia berada di kawasan re-entry buy juga. Re-entry buy, dia di kawasan re-entry buy, namun EMA 50 masih berada di atas daripada middle BB. Artinya kekuatan masih belum terlihat. Kalau dia sudah di bawah mungkin yang fast ya, yang masih baru, yang fresh ya. Kalau EMA 50 sudah cross, mungkin dia akan lanjut untuk naik. Namun pada saat ini dia masih berada di kawasan re-entry buy untuk monthly. Namun besok ya teman-teman, sekarang sudah tanggal 30. Besok tanggal 31 dan penutupan monthly adalah besok ya, hari Selasa ya teman-teman. Maka candle monthly kemungkinan dia juga belum terlihat di sini apakah dia akan tutup dengan candle bullish atau dia akan tutup membentuk candle doji ataupun bearish. Oke, ini untuk monthly. Monthly kita alangkah baiknya mencari re-entry buy karena dia berada di MA5 10 low. Inilah kawasan dia untuk re-entry buy. Oke, setelah itu kita akan turunkan ke time frame 2 ya teman-teman. Kita buka time frame weekly. Nah, di weekly dia juga sudah reject MA50 dan low BB dan membentuk momentum di sini ya. Ada momentum, ada dua momentum yang berada di kawasan sini. Dia sudah tembus daripada low Bollinger Band. Artinya apa? Dia artinya adalah dia punya kekuatan untuk turun. Nah, karena di sini masih ada momentum. Dan sekarang adalah berada di kawasan re-entry daripada weekly. Re-entry daripada weekly. Nah, tergantung kita teman-teman, bagi kita yang trader swing ya, artinya kita mengambil keuntungan secara eh, bisa menahan float lama sekali. Target kita berada di atas atau di top BB daripada candle yang bergerak sekarang di weekly. Nah, kita mencari di sini berada di kawasan re-entry daripada weekly ya. Kalau kita gabungkan dengan monthly tadi, kemungkinan ini adalah konfirmasi untuk TF2 arah untuk buy. Nah, karena di sini sudah ada rejection ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk terhadap price, kita menunggu adanya satu momentum ya, adanya satu CSAK ya. Nah, oke, di sini saya tandakan reject pertama berada di kawasan sini, sudah lewat kemarin. Nah, di sini di daily sudah pernah ada konfirmasi ya teman-teman. Sudah ada konfirmasi dan re-entry sudah kena juga sudah.
sudah dapat ya sekitar 72 pip. Nah, bagi teman-teman yang sudah kemarin masuk ya sudah lewat, dan mungkin kali ini akan ada pembalikan arah lagi yang mengarah terhadap follow time frame monthly. Namun di sini di daily ya teman-teman, di daily price sudah juga membentuk CSAK ya, membentuk CSAK, dan area re-entry berada di kawasan sini. Nanti kita tunggu di area sini. Kalau dia masuk ke area sini, kita bisa melakukan screening. Nah, apakah dia akan naik atau dia akan lanjut turun untuk harian ya teman-teman. Karena kita untuk scalper kita harian, kita harus mencari di time frame kecil. Nah, kalau mau ngambil satu hari terus analisa kita pakai monthly ataupun weekly ya salah lah teman-teman. Jadi kemungkinan hari ini juga tidak dapat kalau kita menggunakan time frame besar karena ini perjalanan besar. Nah, untuk time frame daily sekarang kita mengarah kepada scalper ya. Scalper ini tren terlihat berada di atas daripada MA50 dan middle BB. Artinya apa? Artinya tren sekarang adalah bullish. Nah, masih bullish, dominan bullish. Namun, apakah bullish ini akan sudah berakhir atau dia sudah berada resisten yang terdekat? Ya, teman-teman, di sini ada resisten yang kuat di sini. Nah, yang harus dia tembus sebelum dia melanjutkan perjalanan follow time frame monthly ataupun bullish trend. Nah, di sini adalah resisten yang kuat masih. Nah, oke, daripada daily kita akan menurunkan lagi satu time frame, memperkecil terus memperkecil sudut pandang kita agar supaya kita bisa menikmati scalping. Kita bisa menikmati scalping dengan melakukan analisa time frame kecil. Nah, di H4 kalau kita pakai daily H4 kita sekarang sudah berada melihat di sini adanya candle momentum. Momentum, setelah momentum maka akan ada re-entry. Area re-entry di sini. Tadi sudah kena ya area re-entry-nya dan hanya 7 pip dia naik, hanya 7 pip. Karena apa? Sekarang ya memang eh, untuk fundamental dari sisi fundamental yang saya share di grup tadi ya di grup gratis ini fundamental masih lemah ya teman-teman. Untuk hari ini kemungkinan akan terjadi ranging dari kemungkinan nanti di sini bisa kita lakukan OP. Kalau misalkan teman-teman mau ambil OP di area sini bisa ambil scalping buy untuk full time frame H4. Nah, jadi di daily tadi kalau kita lanjut ke hal yang tadi, daily ini masih berada di kawasan tertinggi harian. Namun di sini juga sudah ada CSAK. Setelah itu kita mengarah ke H4 di mana H4 terlihat memang di sini adalah bullish trend di mana CSAK yang di sini tidak mampu untuk menahan kenaikan ya. Kemarin akhirnya dia tembus lagi area resisten terdekatnya di H4. Nah, langkah kita untuk mengambil scalping kita coba analisa di kawasan sini area re-entry H4. Area re-entry H4 apakah akan ditembus? Nah, kita lihat di sini daripada Bollinger Band dia sepertinya akan menguncup teman-teman. Dia akan menguncup karena perjalanan buy dia sudah terlalu tinggi. Dia akan menguncup dulu untuk melanjutkan perjalanannya nanti. Setelah nanti tersentuh MA50 ini dengan low Bollinger Band, mungkin disitulah nanti kesempatan kita untuk mengambil keputusan apakah buy atau sell. Oke, di H4 kita melihat re-entry dan H1 belum ada konfirmasi ya. TF2 belum ada centang hijau ataupun konfirmasi. Kita boleh ambil OP, belum ada. Nah, jadi kita masih menunggu secara teknik BBMA JL Trader, dan di sini kalau kita combine dengan stokastik dia berada di kawasan bawah memang. Nah, berada di kawasan bawah. Kalau kita trading stokastik, kita akan ambil OP buy ketika dia berada di area bawah. Kita akan ambil OP sell ketika dia berada di kawasan atas. Oke, untuk konfirmasi belum ada untuk teknik JLT sendiri ya teman-teman.
Dan di time frame M15 kita lihat juga di time frame M15 untuk scalping M15 dia sudah membentuk momentum dan ada re-entry di area sini. Nah, kemungkinan dia memang kemungkinan ada untuk turun. Dia akan crossing MA50 dan middle BB. Namun kita tidak boleh kalau kita pakai teknik CLT kita tidak boleh ambil di sini karena konfirmasi belum komplit ya. Belum komplit untuk semua time frame. TF1, TF2 dan TF3 belum komplit. Oke, di sini kita melihat dari sudut pandang semua time frame ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ada pandangan. Kalau yang pakai JLT sekarang masih belum ada konfirmasi untuk buy ataupun sell. Nah, jadi yang pengen scalping silahkan dibolak-balik aja teknik JL trader yang sudah paham ya dengan teknik JL trader, silahkan dibolak-balik aja kalau mau scalping. Oke, mungkin ini saja ya teman-teman untuk video kali ini kita analisa di pair NZD USD. Kita belum melihat, namun sekarang sudah ada di kawasan re-entry buy, siap-siap untuk buy di H4 kalau kita mau scalping. Namun ya kembali ke tadi, tetap belum ada konfirmasi di TF2. Oke, saya akhiri. Kalau ada salah, saya mohon maaf karena saya juga mungkin hilaf ataupun gimana. Mohon maafkanlah kalau ada yang tidak sesuai lah teman-teman. Saya sendiri juga manusia biasa, di mana tidak akan luput dari salah. Ya cukup ini aja lah yang bisa saya kasihkan di-sharekan ke teman-teman semua. Barangkali ada yang suka ya silahkan like ataupun subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk membuat video-video berikutnya, meskipun ada netizen yang tidak suka. Namun saya kalau masih ada teman-teman yang lain yang mungkin mendukung kami ya kami akan terus lanjut. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.